Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jenazah korban kecelakaan pesawat latih kepala pilot Pulu Darmawan dimakamkan di Kabupaten Semarang. Didominasi gula impor, harga gula di pasar pagi Kota Tegal masih mahal. Diduga depresi, seorang pria di Kudus tega membacok istri dan anak kandungnya sendiri. Pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di wilayah Jawa Tengah masih dibuka masing-masing partai. Ada yang ramai peminat, tetapi ada yang masih minim peminat. Sejumlah massa mendatangi rumah Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Klaten, Mujibur Rahman, di Ceper, Klaten pada Sabtu sore. Mereka mendorong agar Ketua PCNU Klaten ini bersedia maju sebagai bakal calon bupati Klaten pada Pilkada 2024. Sejumlah sesepuh dan tokoh NU yang ikut dalam aksi menjelaskan Mujibur Rahman memiliki kapabilitas untuk menjadi bakal calon bupati Klaten dalam Pilkada. Menanggapi hal itu, Mujibur Rahman masih menunggu restu dari Kiai. Sementara itu, Wakil Bupati Grobogan mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati di kantor DPC Gerindra Grobogan Sabtu siang. Selain Bambang, ada 2 orang yang juga mendaftar sebagai bakal calon bupati di DPC Gerindra Grobogan, yaitu Ketua DPC Gerindra Grobogan Sugeng Prasetyo dan Ketua Bapilu DPC PDI Perjuangan Grobogan Setyo Hadi. Meski begitu, Bambang berharap rekomendasi dari Gerindra jatuh padanya. Gerindra membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Grobogan mulai 1 Mei lalu hingga 31 Juni 2024. Karena hanya memiliki 8 kursi di DPRD pada Pileg kemarin, Gerindra masih membutuhkan koalisi untuk mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Grobogan di Pilkada tahun ini. Di Karanganyar, pendaftaran penjaringan bakal calon bupati di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Karanganyar masih minim peminat. Sejak dibuka sejak 2 Mei lalu, baru 1 figur yang mengambil formulir pendaftaran. Padahal PDI Perjuangan meraih kursi terbanyak dalam Pileg 2024 dengan jumlah 15 kursi. 1 figur yang mengambil formulir Bacabub adalah kader partai sendiri, Robert Kristanto. Sementara pihak yang mendaftar sebagai Bacawabub ada 3 orang. Salah satunya adalah Direktur Utama PUDAM Karanganyar, Prihanto. Dari 4 figur yang mengambil formulir pendaftaran Bacabub dan Bacawabub, baru 1 orang yang mengembalikan formulir. Akhir masa pengembalian dinanti hingga 27 Mei mendatang. Tim Liputan melaporkan. Sementara pendaftaran untuk kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Jawa Tengah masih panas. Ada pendatang baru yang ingin maju, tetapi pemain lama alias incumbent tak mau kalah. Iring-iringan rombongan bakal calon wali kota Tegal, Faruk Ibnu Fakih, memenuhi Jalan Dr. Setiadi, Kota Tegal. Tak hanya motor, atraksi barongsai hingga Lion juga memeriahkan penyerahan formulir pendaftaran Faruk Ibnu Fakih ke DPC PDI Perjuangan Kota Tegal. Sebagai putra daerah dan non-kader partai, Faruk bertekad mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Tegal dengan keinginan memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Tegal. Selain sebagai pengusaha dan pengajar di UIN Sunan Ampel Surabaya, Faruk kini menjabat sebagai Sekjen Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Di Kota Semarang, incumbent wali kota Semarang, Rita Gunaryanti Rahayu, mengembalikan formulir pendaftaran di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Ita kembali maju dalam Pilwalkot Semarang tahun ini. Tidak hanya menyerahkan formulir pendaftaran, ia juga menyerahkan berkas tentang visi misi 2024 hingga 2029. Sementara mengenai calon wakil wali kota yang akan mendampingi dirinya dalam kontestasi Pilwalkot nanti, ia menyerahkan sepenuhnya kepada partai.
Saat ini DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mencatat ada 18 orang yang mengikuti pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilwalkot Semarang 2024. Dari jumlah tersebut, 3 orang telah mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan untuk calon wakil wali kota dan 1 orang untuk bakal calon wali kota. Sementara itu di Solo, Wakil Wali Kota Solo saat ini Teguh Prakosa mengincar kursi Wali Kota Solo untuk Pilkada 2024. Hal itu ditunjukkan dengan pengembalian formulir pendaftaran ke Sekretariat PDI Perjuangan di Puncak Sawit, Solo pada Sabtu lalu. Teguh yakin maju setelah mengantongi dukungan dari jajaran kader PDIP. Ia berkomitmen akan fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masalah stunting dan rumah tak layak huni. Selain Teguh, caleg muda terpilih Kevin Fabiano juga ikut dalam kontestasi pemilihan calon wali kota Solo dari Partai Moncong Putih. Pria asal Banjarsari itu juga ikut pendaftaran lewat PDI Perjuangan. DPC PDI Perjuangan Solo akan menutup pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota pada 24 Mei mendatang. Usai verifikasi data, berkas-berkas para pendaftar akan diteruskan ke DPP PDI Perjuangan. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Meskipun sudah mengalami penurunan harga gula pasir Kota Tegal masih mahal. Penyebab tingginya harga gula karena kurangnya stok dari dalam negeri dan mayoritas gula adalah hasil impor. Harga gula pasir masih tinggi di Kota Tegal. Di pasar pagi, harga gula pasir dijual kisaran Rp17.500 hingga Rp18.000 per kilogram. Hal ini bergantung kualitas dari gula. Tingginya harga gula karena stok gula dari supplier mulai berkurang. Bahan baku gula yaitu tebu sudah lama tidak ditanam oleh petani. Pedagang mengatakan sebagian besar gula pasir yang beredar di pasaran adalah hasil impor. Tapi kalau konsumen tetap tinggi, peminatnya masih tinggi. Kalau normalnya berapa, Pak? Biasanya kalau normalnya 16.000. Tapi pembeli masih ini, Pak, masih banyak. Lumayan tinggi. Alasannya apa tuh? Karena ada barang impor masuk, akhirnya sedang masuk, akhirnya tinggi, sedangkan petani tidak ada panen. Kondisi ini membuat Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia angkat suara. Dari hasil turun lapangan, ia mendata harga gula paling mahal mencapai Rp20.000 per kilogram. Ia pun mengatakan penyebab mahalnya harga gula pasir karena mata rantai penjualan gula pasir dari pihak petani yang panjang. Sementara harga di petaninya sudah tinggi, yaitu Rp14.600 per kilogram. Sehingga tidak heran jika ada kenaikan yang tinggi di tingkat pengecer. Selain itu, sudah jarang petani yang menanam tebu dan beralih ke komoditas pertanian lain. Jadi salah satu pemicu langkanya bahan baku gula. HPP gula masih di tingkat 11.000, sehingga tidak tutup. Kenapa? 11.000 itu untuk mengongkosi tanah dan menjadi tebu dan diproses, ada biaya proses digiling pabrik itu 34%, maka petani tidak dapat. Kemudian seluruh pabrik gula rugi. Padahal pabrik gula itu bahan bakunya seluruhnya dari petani. Pabrik gula nggak nanam. Ketika petani tidak mau nanam karena kalah saing dengan komoditas lain seperti jagung, padi, dia nanam itu terus petani masyarakat menanam tebu berkurang. Akhirnya kecukupan untuk proses gula di pabrik tidak cukup, pabrik tutup. APTRI mendorong pemerintah untuk merevitalisasi banyaknya pabrik gula yang sudah tutup dan menaikkan harga panen tebu sehingga petani bergairah lagi untuk menanam tebu sebagai bahan pokok pembuatan gula. Sugiartono melaporkan. Kualitas sumber daya manusia dinilai masih menjadi salah satu kendala yang menghambat pembangunan di pedesaan. Fenomena ini disoroti oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada kuliah umum di UKSW Salatiga. Akademika
Universitas Kristen. Pernyataan mengenai rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menghambat masyarakat desa untuk lebih maju dan sejahtera diungkap Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Profesor Paiman Raharjo saat mengisi kuliah umum di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga Rabu lalu. Perlu adanya peningkatan kapasitas pemangku kebijakan di tingkat desa, sehingga perlu kerjasama dengan institusi pendidikan untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Meski pemerintah sudah memberi perhatian kepada desa, salah satunya dengan menggelontorkan dana desa yang telah bergulir sejak tahun 2015 lalu dan jumlahnya terus meningkat, tetapi fenomena urbanisasi warga desa yang pindah ke kota untuk mencari nafkah tetap terjadi. Padahal jika desa sudah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, warganya tak perlu pindah ke kota dan bisa tetap tinggal di desa karena bisa mengolah potensi desa untuk kesejahteraan warganya. Setelah faktor kualitas manusia, ketimpangan infrastruktur antara desa dan kota juga menghambat kemajuan desa. Orang-orang desa ini tidak selalu ingin namanya urbanisasi, ya hijrah ke kota. Nah, kalau kualitas SDM desa itu sudah memiliki kualitas potensi penguatan SDM, maka mereka akan bisa membangun desanya sendiri tanpa pergi ke kota. Yang ketiga saya kira yaitu infrastruktur, tantangan yang di desa. Kenapa? Karena masih ada sebuah perdebatan penggunaan dana desa. Menanggapi kondisi yang diungkapkan oleh Wamendes PDT dan Transmigrasi tersebut, pihak UKSW Salatiga menyatakan seluruh sivitas akademika UKSW berkomitmen membantu pembangunan desa di wilayahnya. Salah satunya dengan melakukan pendampingan, melatih dan membantu seleksi para perangkat desa di Kabupaten Semarang. Dan kami ingin bersuara bahwa semua kampus perlu berkontribusi memiliki live laboratory khususnya di desa. Saat ini di pusat studi kami dengan pimpinan Pak Dekan FEB, kami punya live laboratory di lereng Gunung Kelimutu, yaitu Desa Wologai Tengah di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Desa tersebut adalah desa adat yang kami dampingi dengan basis riset Dikti. Sudah 3 tahun didanai oleh riset Dikti dan tahun ini akan kami lanjutkan untuk menjadi bagian dari kontribusi kami sebagai institusi pendidikan tinggi. Selain itu, persoalan yang masih menjadi kendala pembangunan desa adalah anggapan bahwa pendidikan tidak terlalu penting, serta sarana dan prasarana pendidikan tingkat dasar dan menengah yang kerap diabaikan pemenuhannya baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Paradigma pemerintah dan masyarakat perlu diubah agar desa yang di Indonesia sama-sama bisa maju dan sejahtera. Yulianto melaporkan dari Salatiga.